Halo, namaku Jena dan aku mau cerita soal gimana aku mengacaukan hidupku karena seorang cowok. Biar kalian gak melakukan kesalahan yang sama. Semua dimulai beberapa bulan lalu pas aku ketemu Matt. Matt adalah murid baru di sekolah. Dia masuk di pertengahan semester. Pas aku pertama lihat dia masuk ke kelas kimia, rasanya seluruh dunia kayak berhenti. Macam di film. Dia tinggi, ganteng, dan punya mata terindah yang pernah aku lihat. Aku gak percaya pas guru kami nyuruh dia jadi pasanganku di kelas. Awalnya aku malu banget. Aku hampir gak bisa ngomong sama dia. Tapi setelah beberapa kali pelajaran, kami mulai sering ngobrol. Dan setelah beberapa lama, aku mulai gak terlalu tegang. Dia punya cara bikin aku nyaman. Dan dia bilang kalau dia nyaman ada di sekitarku. Dia bilang cuma aku yang bisa diajak ngobrol soal banyak hal. Dia bilang dia pindah bareng ibunya yang jadi orang tua tunggal dan akulah satu-satunya teman dia di sini. Aku dan Matt mulai menghabiskan waktu senggang kami berdua sepulang sekolah. Suatu hari, kami jalan ke taman, lalu dia mendekat dan cium aku. Rasanya luar biasa, kami kayak ditakdirkan bersama. Tapi suatu hari Matt tiba-tiba jadi diem. Aku tanya ada apa dan dia cerita kalau dia dan ibunya mungkin bakal pindah lagi. Ibunya kesusahan bayar sewa rumah dan mereka mungkin harus pindah lagi ke kota lain. Artinya dia gak bisa ketemu aku lagi. Aku gak tahu harus bilang apa. Aku baru ketemu cinta sejatiku dan sekarang aku harus kehilangan dia. Aku harus ngelakuin sesuatu. Lalu aku punya ide soal apa yang bisa kulakukan. Ibu dan ayahku kurang jago pakai komputer. Kadang ayah minta bantuanku buat ngurusin online banking punya dia. Aku bahkan tahu di mana dia nulis password buat login. Suatu malam, pas mereka tidur, aku buka komputer dan cari akun mereka. Mereka punya beberapa uang di tabungan yang katanya bakal dipakai buat biaya kuliahku. Tapi aku masih belum tahu mau kuliah apa enggak. Dan juga itu gak terlalu penting buatku. Apa yang penting sekarang adalah Matt. Jadi, aku pindah uang dari tabungan mereka ke tabunganku. Nantinya juga itu bakal jadi uangku dan mereka gak bakal sadar uang itu hilang. Besoknya, aku ambil uang itu, masukin ke amplop dan ku kasih ke Matt. Dia kaget dan senang banget karena bisa tetap ketemu aku. Dia bilang, aku adalah pacar terbaik. Dan bantuan itu bakal membantu dia dan ibunya banget. Selama beberapa hari ke depan, aku makin jarang ketemu Matt. Dia bilang dia sibuk bantu ibunya dan gak bisa ketemu aku sepulang sekolah buat beberapa hari. Aku tanya apa ada yang salah dan dia bilang gak ada. Dan aku terlalu banyak mikir. Tapi kemudian hal yang sangat buruk terjadi. Suatu malam aku pulang ke rumah dan lihat ibuku duduk di sofa sambil nangis. Ayah dan ibu berencana beli mesin cuci baru. Mereka mau pakai uang dari tabungan. Dan kaget pas kartu mereka ditolak. Ayahku marah banget. Aku gak pernah lihat dia kayak gitu sebelumnya. Dan pas dia ke bank, dia tahu apa yang terjadi. Aku ngerasa bersalah ngelihat ibuku nangis. Mereka bilang uang di tabungan itu bukan cuma buat biaya kuliahku, tapi juga tabungan hidup mereka dan sekarang semuanya hilang. Aku menolak kasih tahu duit itu kupakai buat apa, sehingga mereka ngukum aku. Mereka ambil HP-ku dan bilang kalau aku gak akan dimaafin dalam waktu lama. Tapi itu bukan hal terburuknya. Ibuku bilang kalau dia kecewa banget sama aku dan mulai nyalain diri sendiri sebagai orang tua. Hari berikutnya aku maksa Matt buat ngobrol pas istirahat. Aku nunggu di halaman buat ngobrol sama dia. Buat kasih tahu aku lagi dalam masalah besar. Tapi dia gak datang juga. Aku berkeliling sekolah nyariin dia cukup lama. Tapi aku lihat dia di parkiran sepeda. Dia lagi ngerokok sama beberapa cowok. Aku gak kenal mereka dan aku juga gak tahu Matt ngerokok. Aku samperin dia, tapi dia gak lihat aku. Lalu aku sadar, mereka lagi ngomongin aku.
Aku mundur dan nguping pembicaraan mereka. Matt bukan cuma bicara soal aku. Dia ngetawain aku dan pamer soal berapa banyak duit yang dia punya. Dia bilang ke teman-temannya, duit itu dia dapat dari pacarnya yang bodoh. Dia cerita gimana dia bohong soal ibunya yang miskin dan gimana aku percaya banget sama dia. Aku langsung nangis. Aku gak percaya. Aku cinta sama seseorang yang sekejam itu. Lalu dia ngeliat aku. Dia kelihatan kaget. Bukan kaget karena aku sedih, tapi kaget karena dia ketahuan. Dia gak tahu harus ngomong apa ke aku. Jadi aku lari. Itu terakhir kalinya aku ketemu Matt. Itu terjadi beberapa bulan lalu dan kondisinya masih lumayan buruk. Sekarang aku kerja sambilan tiap weekend masak burger. Tempatnya panas banget dan bikin aku bau gorengan. Tapi aku butuh duitnya. Aku bilang ke orang tuaku, bakal bayar semua yang aku curi dari mereka, walau butuh waktu selamanya. Aku kelihatan masih marah ke Matt. Tapi di sekolah, aku gak ngobrol lagi sama dia. Dia jalan sama cewek lain sekarang. Aku harap dia gak sebodoh aku. Tapi hal positifnya, orang tuaku udah gak terlalu marah lagi. Aku cerita ke ibuku kenapa aku curi duit mereka. Setidaknya, aku dapat pelajaran dan saran dari ibuku, bener banget. Lain kali, kalau aku jalan sama cowok lagi, aku harus kenal dia lebih jauh dan pastiin dia bisa dipercaya.